Jumpa lagi bersama saya Priyo Wibowo di acara podcast ONG Obral Ngobrol. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yang juga aktris tahun 99 2000-an lah. Ini dulu sahabat saya antara artis dan wartawan, sahabat lama. Waktu dulu masih jadi foto model segala macam. Pengen tahu, penasaran siapa dia? Ya, ini dia. Selamat sore Mbak Edis Adelia. Selamat sore Mas, Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih atas waktunya memberikan kesempatan hadir nih yang jarang-jarang. Udah lama kita nggak ketemu ya? Enggak lah, udah lama banget dan emang betul kita ini sahabat lama, teman seperjuangan. Maksudnya Mas Priyo ini salah satu yang menyaksikan aku tumbuh kembang dari kinyis-kinyis. Dari masih kinyis-kinyis sekarang tetap kinyis-kinyis. Oke, Mbak, nggak ada salahnya gimana kalau kita buka ya? Tentunya ini udah melewati protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Teman-teman semuanya, jadi insya Allah secara prosedur kita udah jalanin semuanya. Ya. Biar enak nih, biar lihat wajah cantiknya Mbak Edis nih. Ya. Iya. Sekali lagi terima kasih matur nuwun ya Mbak Edis ya. Sama-sama Mas Priyo, sekalian kita reunian lama nggak ketemu. Berapa tahun ya Mas ya? Wah, lama banget nggak ketemu. Banget, ada 15 tahun, 20 tahun mungkin ya. Ya kita kenal udah lama nih, pastinya kita kenal. Udah kalau tahun 2000 aja ke sini udah 21 tahun. Ya kan? Iya. Ya di kurun waktu itu kita sering ketemu ya, cuman emang belakangan ini jarang ketemu ya, udah lama ya. Udah jarang ketemu. Nah, sekarang ini kegiatannya apa nih, aktivitasnya nih? Di partai kah atau masih di dunia hiburan, selebriti masih berkecimpung apa enggak nih? Iya, jadi untuk saat ini alhamdulillah profesi aku sebagai ibu rumah tangga. Wow. Sebagai istri, itu kan profesi yang mulia dong, Mas. Iya, jadi memang lebih fokus ngurus keluarga karena kan aku berpikir ya mungkin selama ini kan aku udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun aku berkarir, aku menikah pun sampai usianya telat 33 tahun, artinya aku benar-benar emang pada waktu itu wanita karir banget gitu kan Mas, makanya setiap acara dulu, setiap event pasti ketemu Mas Priyo ya. Betul. Gitu kemudian ya sekarang ini 1 tahun terakhir ya aku menikah kembali tahun lalu, jadi memang sekarang fokus ke keluarga. Dan kebetulan pas aku nikah tuh pas pandemik. Oh. Jadi benar-benar pas usia pernikahanku kok ditanya sama dengan usia corona ini ada di Indonesia gitu. Gitu. Jadi memang fokus ngurus keluarga. Kemudian kalau untuk MC sebenarnya masih, aku tidak meninggalkan dunia entertain karena kan aku juga bilang sama suami, waktu kita kenal, kamu udah kenal aku di dunia entertain seperti itu. Dan ya untuk MC atau pemotretan aku masih oke, fleksibel, atau bintang tamu kayak gini gitu kan, diundang ke acara. Tapi kalau untuk sinetron yang memang stripping kayak gitu aku yang udah enggak. Oke, jadi ada batasan-batasan yang disepakati sama suami nih ya? Iya, karena aku sendiri sih Mas yang tahu diri sebenarnya. Aku yang tahu diri gitu. Suami sih nggak ngelarang, cuman dia bilang, sayang ya aku sih pengennya, aku nggak batasin kamu, tapi saya pengennya kalau saya ada di rumah ya kamu juga udah ada di rumah. Emang sebaiknya seperti itu kan gitu. Jadi memang dalam hidup ini kan adalah pilihan. Ketika kita memilih untuk menikah, untuk fokus kepada keluarga, harus ada yang dikorbankan gitu loh. Makanya saya salut kepada perempuan-perempuan yang karir jalan, rumah tangga jalan, itu saya salut 2 jempol itu. Itu banyak yang berhasil juga, banyak yang sukses juga seperti itu. Dan kalau saya untuk saat ini memang memutuskan untuk lebih fokus ke keluarga, toh aku masih tetap bisa di entertain sebagai presenter atau aku nge-MC sekali-sekali. Sinetron memang karena aku tahu sinetron itu kan kita teamwork ya Mas ya. Kemudian apalagi kalau stripping kita nggak bisa, aku harus pulang jam 5 sore kasihan dengan tim yang lain. Kalau belum, kita kan harus, bahasa orang Jawa tepo seliro ya, kita harus saling, apa bahasa Indonesia tepo seliro Mas? Apa ya? Saling pengertian lah. Saling pengertian kan. Mbak Edis ini orang Jogja pemirsa. Jadi kalau ngobrol itu pasti ada unsur Jawa-Jawanya tuh pasti masuk. Pakai bahasa Jawa terus sama Mas Priyo. Jadi harus ada kayak gitu ya. Ini aku tahu diri aja. Terus aku bilang ya udah. Tahun lalu masih ada tawaran sinetron juga. Oh, ya? Gitu ada tawaran sinetron, waktu itu udah masuk pandemi kan. Tapi gitu syutingnya kan kayak kita tahu sekali di luar kota kan. Syuting itu kan sekarang di luar kota, di puncak, terus kemudian di suatu tempat, kemudian di karantina, kru pulang berapa bulan sekali. Sementara saya baru nikah Mas, alamat bakal berabe dong kan. Jadi memang ya udah enggak deh. Jadi memang untuk sinetron aku mohon maaf, aku enggak
gitu. Tapi tetap di dunia entertain Mas. Tetap. Itu udah keputusan final ya. Artinya kalau nanti ada tawaran lagi main sinetron segala macam itu udah enggak atau manajerku tuh masih ngerayu-ngerayu kemarin gini kan, sekarang ini kan ada FTV yang 2 hari lepas tuh, 2 hari syuting dari syuting gitu kan. Ayo dong buat eksistensi, maksudnya kan biar orang suka kangen sama kamu kan gitu. 2 hari, 3 hari apa 2 hari sih aku nanya kan sama manajerku. 2 hari tapi emang pulang pagi sih, udah rayu-rayu suami deh gitu kan. Aku sempat rayu suami kemarin, yang boleh gak sih yang 2 hari aja, oke lah 2 hari ku. Hari pertama kita kalau FTV kejar tayang pasti gitu. Hari pertama pulang jam 12, hari kedua bisa pagi jam 3, boleh ya yang 2 hari aja, aku bilang gitu. Kemarin sempat bilang ya udah boleh deh nggak apa-apa gitu, tapi ya cuman satu momen aja, jangan terus-terusan terus-terusan nggak boleh juga Mas. Jadi aku kan kadang kangen ya dunia acting ya Mas, itu kan udah mendarah daging ya, boleh dibilang kan aku udah apa namanya berpuluh-puluh tahun tahun ya terjun di situ ya. Jadi alhamdulillah suami sih ya oke, boleh lah, tapi aku sendiri sekarang belum berani kan, situasi pandemik masih seperti ini. Kemudian akunya juga memang belum berani juga, mungkin next ya, nggak tahu kalau naik nanti gitu ya Mas ya. Kalaupun oke, pasti akan yang aku minta toleransi lah kalau bisa gitu, bahwa bagi saya saat ini keluarga nomor 1 seperti itu sih. Oke. Dulu itu kalau tadi di opening aku sebut tahun 2000 artis mulai muncul 2008 2009. Terus kemudian tapi benar ya itu perjalanannya gimana sih dulu sampai umur 33 itu? Aku itu nikah umur 33 kan. Kemudian aku itu karir Mas, asal-masal dari SMA itu aku tuh udah ikut casting dari SMA. Aku tuh aku SMEA. Lulus SMEA itu tahun 98. SMEA tahun 98. Nah, aku finalis Wajah Femina 99. Aku kemudian iklan Bodrek itu tahun berapa ya aku lupa. 98 nih ya, berarti memang justru iya kalau nggak salah iklan Bodrek itu sebelum aku Femina gitu. Terus ada iklan mobil Karimun sama Mas Miing tuh. Zaman pertama kali Karimun masuk, ini mobil apa tempat tidur katanya. Mobil apa kamar tidur ya, gitu. Itu. Jadi mau nyebut iklan itu. Jadi aku dari iklan dulu, jadi dari model ke iklan, kemudian finalis Wajah Femina. Nah tahun 2000 tuh mulailah ke sinetron. Yang booming banget lah sampai sekarang di Instagramku tuh, sampai sekarang orang masih manggil aku Momon Pocong. Alhamdulillah itu sudah 20 tahun yang lalu, tapi orang masih ingat dengan Pocong Mumun gitu kan. Katanya sinetron horor komedi yang paling itulah pada zaman itu gitu kan. Kemudian habis itu aku tahun 2000-2003 tuh aku sempat bawain acara Berani Dong di Indosiar. Nyebut lagi deh, gak apa-apa lah ya. Nyebut lagi deh. Jadi ya itulah, jadi perjalanan aku dari model, iklan, kemudian finalis Wajah Femina. Jadi waktu itu aku masih masuk lagi ke finalis Wajah Femina supaya aku ini punya kualitas gitu loh. Ya bahwa bedanya mungkin artis dulu sama artis sekarang gitu ya. Masa artis dulu tuh kita benar-benar merintisnya dari nol, dari figuran, dari casting. Terus kemudian aku untuk mengukuhkan diriku bahwa aku sebenarnya layak nggak sih untuk di dunia entertain, ya aku daftar di Wajah Femina dan masuk jadi finalis. Alhamdulillah di situ digembleng, disiplin, make up apa segala macam, cara foto, cara catwalk, acting juga di situ gitu. Jadi presenter juga aku dapat di situ sedikit banyak. Wah, semuanya ya multi talenta banget ya. Di situ alhamdulillah sih Mas. Terus sempat juga aku sekolah lagi di Oki Modeling School gitu. Memang aku boleh dibilang aku menggali potensi diri aku dan menambah ilmu untuk aku terjun di dunia entertain. Jadi di dunia entertain itu aku nggak asal nongol aja, tapi aku punya bekal. Punya kemampuan. Oke. Nah sekarang tadi kan nyebut suami segala macam ya. Nah kita pengen tahu nih, tempo hari kan ada masa lalu yang katakanlah sempat bercerai. Nah terus sekarang ini suaminya siapa nih? Jadi banyak orang itu Mas, itu banyak orang tuh pada nggak ngeh. Kan aku memang pada waktu itu kan memang lagi pandemik. Aku cerita jadi pernikahanku itu hanya dihadiri oleh 20 orang saja. Itu peraturan, makanya kayak Lesti sama Rizky Bilar sekarang nggak banyak undang orang karena hanya mengundang 30 orang. Itu karena kita sesuai dengan prokes gitu loh, protokol. Memang peraturan oleh Pak Anies DKI Jakarta peraturannya seperti itu. Aku pun ngalamin itu. Makanya waktu aku nikah bener-bener aku 20 orang sama WO tuh 25 orang lah, sama ada MC-nya aja merangkap yang baca Quran dan terjemah gitu. Jadi saking supaya meminimalisasikan orang gitu. Nah, itu kan pengumuman aku di IG kan. Almarhum Teh Rina Gunawan dulu tuh yang ngepost, "Dek, udah boleh dipost belum nih?" Kan aku seminggu setelah aku menikah aku baru publikasi. Itu
2020 ya? 2020 aku menikah 25 Maret. 25 Maret 25 Maret 2020. 2020, rencana awal aku 3 April. Tapi pada waktu itu pertama kali Jakarta lockdown 16 Maret, saya inget banget. Nah, waktu itu Teh Rina almarhumah tuh ya dia bilang, "Dis, ini gimana? Mendingan kita majuin atau gimana? Kalau kita nunggu corona selesai, belum tentu sampai kapan." Betul juga sih, Mas. Iya. Ya ternyata sampai sekarang udah pertengahan 2021 masih tinggi corona di Indonesia gitu kan. Jalan 2 tahun ya. Nah, udah mau jalan 2 tahun malah. Jadi waktu itu yang menggunakan WO Rina Gunawan adalah aku sama Adi Virus. Harusnya Adi Virus 11 April, aku 3 April. Pas mulai gonjang-ganjing, nah itu Dis, kamu dimajuin, lebih baik dimajuin. Ini pun Adi Virus dimajuin daripada kalian tidak, atau nama niat baik kan jangan ditunda-tunda sebenarnya. Dalam Islam kan mensegerakan, itu sunahnya gitu kan. Gitu, kemudian aku sama keluarga nih, gimana nih? Tapi cuma boleh 20 orang, kebetulan juga Jogja ke Jakarta. Kakakku kan 3 orang di Jogja. Jogja ke Jakarta lockdown. Gak berani juga ke Jakarta. Waktu itu mulai awal-awal banget sih. Aku inget banget awal-awal banget. Akhirnya ya udah bismillah. Toh ini juga maksud aku ini pernikahan kedua juga buat aku. Akhirnya dilaksanakan, dimajukan dari tanggal 3 April ke tanggal 25 Maret dengan hanya 20 orang saja sesuai prokes. Kemudian seminggu kemudian itu undangan sudah jadi, Mas. Emang tadinya aku bikin tanggal 3 April itu undangan juga hanya 250 orang saja. Terdekat aja gitu. Undangan teman-teman udah bagi seragam, udah pada bikin gaun. Ada Bunda Yati, ada Marini, ada Kak Ano, sebenarnya teman-teman bridesmaid aku lah ceritanya. Udah jadi semua nih gitu. Tapi ya qadarullah, kita berencana, manusia berencana, Tuhan menentukan lain. Akhirnya dengan sangat sederhana dilaksanakan dengan hadir 20 orang saja. Saksi om saya, karena bapak saya sudah wafat tahun 2019 dan kakak saya yang cowok nggak bisa ke Jakarta. Jadi alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian setelah 5 hari apa seminggu sih kita baru memberikan pemberitahuan itu aku memberitahukan dengan sendiri ke opening ke publik, aku di Instagram. Dan itu banyak yang nggak tahu, Edis itu siapa suaminya, katanya gitu. Nah itu. Banyak yang bahkan beberapa temanku panitia pernikahanku yang dulu loh, Mas, namanya panitia pernikahan. Edis, suaminya ganteng ya, kenal di mana sih, bla bla bla. Aku diam aja gak tak balas. Siapa namanya Dis? Kan ada di IG, aku bilang gitu. Itu beberapa temanku bilang, Mbak, kok kayaknya namanya sama ya, kok beda banyak orang. Aku ketawa aja, aku diam aja sengaja gitu. Terakhir begitu nanya gini, kamu ya beneran ngerjain gitu. Jadi emang nggak ngenalin, aku bilang gitu kan, nggak ngenalin. Termasuk Mas Henry Osodiningrat. Mas Henry itu dulu pengacaranya suamiku dulu. Dia bilang, Dis selamat ya gitu. Kenal di mana Mas suaminya gitu. Mas nggak kenal? Enggak. Emang aku kenal? Sopo toh? Kalau pakai bahasa Jawa. Aku sampai ketawa. Aku bilang, yang Mas Hendy nggak kenalin kamu, yang aku bilang gitu. Beneran Mas Hendy nggak kenal? Aku kenal tuh kayaknya. Aku belum pernah ketemu ya, kata Mas Hendy gitu. Mas, itu Mas Ferry, aku rujuk. Hah? Itu Ferry yang dulu? Iya, aku bilang gitu. Jadi ya mungkin karena memang ada perubahan fisik kan dari Mas Ferry dulu kan agak sehat, dulu terlalu sehat, dulu gemuk, kemudian memang berat badannya turun gitu kan, jadi memang ada perubahan di situ gitu, jadi banyak yang nggak ngeh, ya aku juga nggak pernah tahu namanya jodoh ya Mas gitu kan, aku tuh nggak nyangka bakal rujuk lagi gitu kan, bahkan dulu itu teman-teman tuh kan suka Bang Sarwana nih, aku juga sebenarnya harus terima kasih sama Bang Sarwana, penyanyi itu. Penyanyi. Okay. Dia selalu bilang, Edis gimana hubungan sama suami? Ya biasa aja gitu, namanya orang habis cerai kan biasa aja gitu. Itu tahun berapa ya cerai ya? 2016. 2016 ya, 2016. Terus kata Bang Sarwana nggak boleh gitu Edis, kita harus jalin silaturahmi yang baik gitu kan. Kenapa sih nggak rujuk lagi? Kenapa sih abang nyuruh aku rujuk? Iya abang gitu, aku bercanda sama Bang Sarwana kan. Gitu, kenapain sih abang? Bang kan kita bisa nyari yang baru, kenapa sih harus balik lagi? Gitu malah bercandanya sama Bang Sarwana. Bang Sarwana tuh yang support banget aku, ya nggak boleh gitu. Pokoknya kita harus jalin hubungan baik walaupun sama mantan pun kan bagaimanapun kita pernah bersama gitu. Biarin aja deh untuk saat ini mah aku mah mendingan gini aja deh bang, nggak usah jalin hubungan baik gitu. Aku malah gitu loh. Jadi memang nggak pernah nyangka sih Mas gitu, dan beberapa temanku pun kaget gitu kan, karena memang mungkin udah jalannya Allah ya. Ya aku sempat deket dengan ada pria lain, coba deket ta'aruf tapi nggak cocok, karena kan aku juga mikir udah umur segini bukan masanya pacar-pacaran lagi lah. Tapi kalau boleh mengenal 1-2 orang boleh lah untuk tahu gitu. Cuman memang belum jodoh aja gitu, dan
Aku menikahkan itu 2020 ya. Bulan Maret. Kemudian ya sebenarnya kedekatannya itu 2019. Dekat lagi tuh ya. Setelah bercerai dekat lagi. By telepon aja itu pun masih telepon. jadi hubungannya masih kayak teman aja Mas gitu, nggak ada yang gimana-gimana karena Mas Ferry itu kan dekat banget sama keponakanku tuh Kaila. Dari bayi lah, Kaila sekarang udah 9 tahun gitu loh. Dari Kaila bayi, kemudian waktu sering besuk ke Cipinang, aku selalu ajak Kaila gitu. Bahkan dulu Kaila dibilang udah kayak anaknya Mas Ferry gitu kan. Nah jadi pengen ketemu Kaila gitu. Sebelum itu sih telepon-teleponan aja karena ada satu keperluan. Jadi sebenarnya udah lost komunikasi. Ada satu momen aku teleponan sama dia karena ada hal yang aku tanyakan gitu. Kemudian dari situ tuh mulai ada komunikasi lagi, tapi sebatas nanya ini gini, oh waktu itu gimana, ini gini, adalah hal-hal yang harus kita tanyakan. Udah, kemudian aku naik haji tuh 2019 Mas. Memang selama haji itu selain aku pastinya mohon ampun, aku bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Khususnya aku minta jodoh. Mohon ampun pasti tuh di daftarku paling. Di daftar doa. Nomor 1 tuh doa dulu kan segala macam. Nah jodoh tuh emang aku tuh, karena aku pikir aku udah 4 tahun ngejanda ya Mas, aku pengen nikah gitu loh. Aku pengen nikah, aku masih pengen punya keturunan, usia terus bertambah, perempuan, pokoknya mikirnya udah yang wise lah gitu ya. Jadi khususon lah minta jodoh banget gitu. Setiap tahajud, sholat 5 waktu, segala macam aku pasti minta jodoh. Gitu, fokus minta jodoh. Nah, pas aku di sana tuh Mas Ferry ini rajin telepon. Oh, itu Mas Ferry masih di pesantren kehidupan. Udah keluar ya? Udah di luar. Jadi udah Mas Ferry udah merintis karirnya lagi, udah lagi merintis pekerjaannya lagi gitu. Terus nanya gimana di sana. Kebetulan kan memang aku itu untuk cowok yang deket banget kan, aku kan memang yang untuk curhat gitu memang nggak banyak kan. Aku memang pas ke hijrah itu memang aku lebih banyak temen cewek. Terus emang jarang curhat-curhatan, memang lempeng aja gitu. Jadi pas sering ditanya suami, akhirnya jadi curhat, jadi cerita, maksudnya gimana haji di sana, aku dengar hujan gini, dia ngobrol aja gitu, ngobrol biasa. Kayak teman ya jadinya ya? Kayak teman gitu loh Mas, jadi oh nyambung ya, karena ternyata kan yang namanya mantan suami ataupun mantan istri, pas kita nyambung lagi ngobrol kan bagaimanapun kita pernah bersama, artinya oh iya ya, ternyata dia nih ngerti gue nih gitu loh Mas, aku nemuin kayak gitu lagi gitu, yang mana mungkin tadinya aku sempet nyari sosok untuk sosok figur pasangan, pendamping, itu kan nggak mudah ya Mas, memang nggak mudah, itu memang rahasia Allah ya gitu, bahwa suka kok nggak klik, kok ngobrolnya gue pengennya ngalir, kok ternyata dia ngobrolnya nggak enak diajak ngobrol gitu loh, kadang kan diajak sharing kok nggak nyaman gitu loh, kayak gitu-gitu, kadang kan kita perempuan nyari kenyamanan ya gitu. Jadi ya udah dimulai dari itu, masih biasa aja Mas, haji itu kan Agustus aku pulang, itu masih biasa gitu, terus biasa-biasa. Nah pas aku pulang nggak lama aku pengen ketemu Kaila. Nah itu ketemuan tuh pertama setelah berapa tahun nggak ketemuan, terakhir ketemu itu aku 2005 tahunan ada ya? Iya 5 tahunan nggak ketemu gitu. Terus ya ketemu pun kakakku ponakanku 2 makan gitu. Jadi dari situ tuh sebulan sekali ketemu, tapi makan rame-rame, nggak pernah berdua nonton gitu aja. Tapi jadi komunikasi jadi lancar. Piting Trisno, Jalanan Skokulino ya. Nah, Jadi yang bikin klik yang kedua nih apa nih? Sehingga memutuskan untuk rujuk kembali dan menikah pada Maret 2020 ya. Jadi Desember 2019 dia udah ada signal-signal nih untuk ngajak rujuk. Ya kan udah ada signal ngajak rujuk, akunya masih, akhirnya aku Januari umroh. Aku bawa lagi lah tuh doa. Gitu loh Mas. Jadi aku selalu melibatkan Allah dalam segala urusanku, dan termasuk dalam urusan jodoh pun aku selalu aku istikharah juga, dan aku waktu haji udah doa khusus. Waktu itu belum sebut nama waktu haji. Tapi pas umroh kemarin udah aku sebut nama, Fulan bin Fulan. Ya Allah, kalau memang Fulan bin Fulan adalah jodoh yang terbaik untukku, dekatkan dia kepadaku. Mudahkan jalan kami untuk bersatu. Kalau memang ini jodohku, ya berikan hamba, bukalah hati hamba ya Allah gitu. Disitulah aku Januari itu umroh, aku udah sebut nama segala macem. Pulang dari umroh sih emang lebih mantep itu Januari kan. Januari ya udah pas aku oke, 3 bulan kemudian kita menikah itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini dengerin juga nih, ada kru saya juga lagi mencari jodoh juga nih. Mbak tadi udah berdoa segala macam, ya ntar kita sama-sama doain. Ya, supaya harus rajin, pokoknya setiap sujud terakhir tuh.
Setiap sujud terakhir Wi, penting. dengerin tuh Wi, Bener. dengerin Wi. Setiap sujud terakhir. Gak apa-apa, ini kita dapat ibadah ya Mas ya. Ibadah, Doain orang nikah. bener, ya doain Wan. Jadi- Ya kapan dia? Iya. Dewi dengerin Wi. Mbak Dewi dan juga buat semua yang lagi nonton, yang pengen dapet jodoh ya kan, aku juga harus sabar sih, kuncinya sabar. Pokoknya Allah tuh memberikan jodoh di saat yang tepat, Amin. dengan orang yang tepat, Amin. gitu kan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, memohon di sujud terakhir, tiap Dengerin, sholat Wi. sujud Dengerin, Wi. terakhir. Sujud Nah terakhir. kalau lagi usahain pas bisa tahajud, terus sedekah dikit-dikit lah. Amin, Gitu. Sedekah aja mau 100.000, 50.000 nggak apa-apa. 10.000 ada orang lewat kan. Misalkan di lampu merah ada kencengan, kalau niat kita ngasih itu suka kesel, tapi Iya. niat sedekah akhirnya senang. Iya, betul, Gitu. betul, Sekarang aku betul. kalaupun ngasih ada yang peminta-minta atau apa. Kadang-kadang hati kita kesel karena digendolin setan ya. Iya, karena digendolin setan. Digendolin Tapi kalau setan, aku ya. langsung otak-utek, enggak, ini gue sedekah. Enggak apa-apa, Bismillah. 10.000, bismillah sedekah, kasih gitu. Gak usah nengok yang ini, yang itu, Nggak usah. peraturan yang ini, peraturan itu gitu ya. Seperti Oke. itu. Jadi Nah, Edis yang memberikan dukungan, support untuk kalian rujuk kembali itu siapa? jujur ya terus terang Apa mengalir begitu aja? mengalir apa ada begitu aja, sama satu lagi almarhumah Teh Rina sih. Karina. Teh Rina Oh, Gunawan. Teh Rina, oke. Jadi Teh Rina Gunawan itu almarhumah ya, beliau itu kan yang ngurus pernikahan aku yang pertama dengan Mas Ferry. Kemudian pas dari aku pisah aja tuh Teh Rina, pokoknya Teh Rina tuh selalu gini, kenapa sih nggak rujuk aja sama Mas Ferry? Nggak tahu kenapa Teh tuh selalu kayak gitu. Teh ngapain sih nyuruh aku rujuk terus gitu? Mas Ferry tuh baik banget Edis, aku kenal orang tuanya, aku kenal keluarganya, aku tahu ibunya. Mas Ferry tuh baik banget, kenapa nggak rujuk, selalu kayak gitu kan. Ya terlepas ada ujian ya Mas ya gitu, terlepas ada ujian, secara personality, secara kepribadian emang betul gitu. Dan pas aku mau rujuk, aku juga pas Mas Ferry deketin lagi, aku juga curhatnya ke Teh Rina Gunawan gitu. Karena kalau pas pertama aku nyampaikan ke keluarga, awalnya pasti di keluarga ada kontra gitu. Jadi ya aku ngobrol sama almarhumah gitu kan, udah bismillah deh kalau emang itu udah jodoh gitu kan, sini Teteh bantu lagi biar Teteh yang ngurusin lagi gitu kan. Kemudian barulah aku ke kakak gitu, setelah dapat support tuh ke kakak, ya aku jelasin lah aku anak bontot kan, 5 bersaudara. Almarhumah ibuku wafat 2008, almarhum bapakku wafat 2019. Jadi udah gak ada orang tua, pastinya aku harus ke kakak kan, aku anak paling kecil. Ya aku sampaikan lah gitu, pastinya tadinya ada ya pelan-pelan saya bicara terus jadi ada satu hal Mas yang membuat saya yakin untuk kembali merajut rumah tangga dengan Mas Ferry adalah ya kita ngobrol dari hati ke hati pastinya, ngobrol dari A sampai Z pastinya. Kemudian saya juga bilang sampai saya memutuskan untuk ya kembali rujuk, pastinya ada kesepakatan bahwa saya tidak mau yang kemarin terjadi lagi, ya kan. Kita sampai pisah pasti saya salah, Mas Ferry salah. Yang namanya perpisahan itu bukan kesalahan salah satu pihak. Perceraian pasti salah kedua belah pihak dan kita harus berbesar hati mengakui itu. Kan kita gagal, dua-duanya gagal. Buktinya rumah tangga itu bercerai. Makanya ketika kita ingin merajut kembali, kita harus buat komitmen baru. Gitu loh. Saya pun introspeksi diri, saya belajar dari pengalaman dan Mas Ferry pun kita sama-sama introspeksi diri, belajar dari pengalaman, kita buka lembaran baru, kita tutup. Kita mengevaluasi nih, kenapa kita gagal yang kemarin gitu. Nah akhirnya kita memulai dengan kesepakatan baru, komitmen baru gitu kan. Dan setelah saya yakin dulu pasti saya baru ngomong ke keluarga gitu kan. Kemudian yaitu Mas Ferry salah satu hal adalah ya Mas Ferry minta maaf pastinya bahwa di masa lalu menyeret-nyeret saya sampai saya diuji gitu kan. Saya ikut terlibat sampai ya, saya ikut masuk seperti itulah, itu Mas Ferry, itu ada kesalahan terbesar saya yang saya sendiri pun tadinya hampir nggak memaafkan diri saya sendiri gitu. Dan saya berjanji setelah saya kembali membangun pekerjaan saya kembali gitu, saya ingin ngebahagiain kamu gitu. Jadi dulu saya susah sama kamu, sekarang alhamdulillah insya Allah aku lagi merintis usaha gitu kan. Nah kayaknya nggak fair, gue susahnya sama kamu tapi gue happy-nya sama perempuan lain gitu. Aku hargain itu sih gitu Mas. Jadi izinkan aku untuk membahagiakan kamu. Tulus ya? Tulus itu Mas, dan tujuan hidup aku saat ini adalah untuk membahagiakan kamu. Tolong terima sebagai bentuk membalas kesalahan yang lalu. Saya yang lalu gitu. Dan itu buat aku dalam sih Mas, mungkin bagi orang dengarnya biasa, tapi karena ketulusan itu dan aku juga selama 4 tahun kemarin juga mencari jodoh gitu ya.
mencari jodoh hari gini susah Mas mencari laki-laki, benar terus terang nih, susah mencari laki-laki yang tulus mencintai kita, apa adanya kita, kekurangan kita, jangan lihat lebihnya, kurang kita banyak nih gitu kan, menerima kekurangan kita apa adanya, kemudian dia berjanji ingin membahagiakan kita di sisa umur kita gitu. Jadi ya aku pikir aku berdoa lagi sekarang lagi dan ternyata emang itu jodoh aku dan memang ya alhamdulillah sih Mas. Jadi ya ternyata itulah. Ternyata kita kembali berjodoh. Semua berjalan lancar sampai sekarang gitu dan ya semoga ini adalah jodohku dunia akhirat. Terlepas dari segala ujian yang pernah kita lalui. Jadi enaknya gini Mas, kita berdua ini udah jatuh bangun kena tsunami, kena banjir bandang, kena petir. Kasarnya rumah tangga kamu kita berdua udah kayak jet coaster kan. Kita udah susah bareng. Kita pernah ngalamin di bawah bareng dan memang betul sih Mas. Mungkin nggak semua perempuan sih yang bisa diajak hidup susah. Gitu. Dan suamiku udah membuktikan, aku bisa diajak hidup susah Mas. Pada waktu itu susah banget gitu. Artinya sampai seperti apa tuh susahnya itu gitu? Aku rasa jarang ada ya perempuan yang mau masuk penjara karena pasangannya. Bahkan banyak orang yang ada ninggalin ya. Nah itu aku baru mau bilang. Yang ada baru awal udah ninggalin. Nah kalau saya kasus, nah ini aku pengen luruskan lagi ya Mas. Kan ada yang bilang juga, suami di dalam aku minta cerai. Oh itu aku luruskan di sini. Saya dampingin suami saya di dalam itu dari 2013 sampai 2016. 3 tahun. Jadi pernikahan kami setahun ada masalah, saya dampingin suami saya 3 tahun. Itu suami di dalam pasti nggak kerja dong. Orang nggak pernah mikir itu kita bisa makan dari mana kalau bukan dari saya. Tapi kan orang bilang waktu awal suami susah ditinggalin, pas kemarin suami ini balik lagi gitu kan, sempat ada omongan kayak gitu. Aku sih sebenarnya nggak masalahin omongan kayak gitu sih Mas. Toh orang juga nggak tahu, orang nggak tahu bagaimana liku-liku perjuangan aku dampingin suami aku. Sampai aku habis-habisan, sampai aku nggak punya mobil. Jual semua tuh ya? Jual semua habis. Rumah jual juga? Nggak, alhamdulillah. Mobil aja ya? Mobil sampai kejual 2 mobil lumayan Mas. Sampai 2 mobil kejual, sampai aku naik Grab kemana-mana 8 bulan, tapi aku nikmatin gitu. Yang pemirsa nggak tahu nih, sosok lain seorang Edis Adelia nih. Gitu loh, jadi ada hal-hal yang orang tuh nggak ngerti perjuangan bagaimana seminggu 3 kali aku harus ngantri berdesakan dengan pengunjung lain untuk besuk suami di Cipinang. Aku 3 tahun tiap lebaran di Cipinang. Aku tuh seminggu 3 kali desek-desekan, panas-panasan untuk bisa besuk, nganterin makanan, segala macem gitu loh. Dan sebenarnya aku juga nggak mau omongin ini semua, biarlah yang penting suamiku dan keluarga aku tahu dan Allah tahu paling penting bahwa pada saat itu saya berusaha untuk menjadi istri yang baik, untuk taat kepada suami, gitu kan. Kemudian kemudian di masa lalu kami berpisah, itu biarlah kami berdua yang tahu. Kami berdua sepakat, itu dia Mas, aku sama suamiku tuh sepakat. Alhamdulillahnya kami 2 orang dewasa yang mana ketika kami berpisah ya udahlah nggak usah perlu jelek-jelekin lagi. Kan sekarang aku rujuk, coba kalau aku dosanya jelekin kan malu. Bener nggak? Jejak digitalnya banyak ya. Iya kan? Gitu, jadi alhamdulillahnya aku komitmen sih memang. Karena kita kan 2 orang dewasa dan kami berpisah karena suatu hal yang benar-benar cukup kami berdua yang tahu gitu kan. Kami juga nggak ingin berpisah sebenarnya gitu. Tapi ternyata mau dipersatukan kembali kan gitu loh. Jadi memang ya itu banyak hal kan, makanya suamiku tuh juga ya kita rujuk kembali ya memang yang itu tadi Mas, banyak orang susah bukannya support malah ninggalin gitu loh. Jadi sebenarnya gini, kita sebagai istri itu jangan mau enaknya aja. Apalagi masa pandemi kayak gini ya kan. Jangan suami lagi ada uang kita sayang, suami lagi susah kita tinggalin. Yang saya lakukan pada waktu ini ketika suami lagi susah Mas, barang milik saya habis ludes, nggak apa-apa. Cincin emas segala macam berlian. Semua, Rolex 3 biji, semua ada. Tapi sekarang dikembaliin lagi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kan artinya bahwa suami juga pasti akan kayak Mas lah, istri Mas berkorban buat Mas. Ketika lagi zero. Ketika kita punya uang lagi pasti Mas kasih uang buat siapa? Buat istri lagi kan. Gitu loh. Jadi ya tapi suami yang benar loh, jangan kasih ke istri orang. Jadi itulah intinya, rumah tangga memang jangan mau enaknya aja, dan memang di keluargaku itu memang tidak ada sejarah kawin cerai sebenarnya. Makanya waktu aku cerai juga sebenarnya bapakku sedih banget gitu kan. Memang rumah tangga itu harus diperjuangkan. Betul. Jangan gampang menyerah. Gitu, seperti itu. Oke. Suami kerja bisnis apa sekarang, Mbak? Masih sama, batu bara. Oh, batu bara ya. Iya, memang kan suamiku sarjana tambang. Memang itu keahliannya. Keahliannya tambang ya. Iya. Berarti di Kalimantan ya? Iya.
Kalimantan. Terus operasi ovarum pick up, diambil telurnya kita. Nah yang bagus tuh aku cuma 1. November tahun lalu aku udah embryo transfer. Embryo transfer itu artinya pembuahan yang di luar itu sudah jadi, berhasil dengan baik, dimasukkan ke rahimku. Qadarullah udah jadi 6 minggu keguguran gitu. Jadi udah terjadi. Sedih mas, sedih sih karena aku juga prosesnya kan nggak mudah ya sampai gitu. Dapat 1 telur. Bulan Mei tanggal 19 Mei di embryo transfer lagi gitu. Jadi aku total operasi 4 kali, embryo transfer sekali. Maret embryo transfer tanggal 19. Qadarullahnya yang ini nggak mau